A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah yang masih setia di channel Farkan Farluk. Para Ikhwan Fillah, baru saja saya hadir di channelnya Sekot Orang Indonesia yang memakai judul yang sangat tendensius, memframing ya, dengan judul bahwa kelakuan si Joshua Tewu atau JT ini adalah terinspirasi dari ajaran dari Muhammad SAW atau ajaran Islam. Saya mencoba untuk masuk, berdiskusi dengan baik ya, mencoba untuk masuk. Saya ada di backstage dan saya menunggu dengan sopan ya, menunggu dengan sopan. Bahkan saya juga chat ya, di situ saya chat, tolong dong naikkan saya Bro Scott gitu kan. Dan dijawab jangan kali ini ya gitu, jangan kali ini, besok-besok saja gitu ya, besok-besok saja. Terus saya kasih tahu bahwa apa yang menjadi judul Anda dalam channel Anda itu sangat framing gitu ya, memframing dan tendensius sekali. Tolong saya mau memberikan sebuah klarifikasi dan perspektif gitu. Tapi ternyata dia tidak berani dan dia tidak mau menaikkan saya, bahkan menjawab udah besok saja, kalau mau diskusi besok aja. Tetap saya di situ juga chat lagi, tolong kita dewasa dikit lah dalam dunia debat lintas agama. Dan saya punya hak untuk menjawab harusnya. Kalau dia memang yakin dengan kebenarannya, dia yakin dengan kemampuan dia berargumentasi, mempertahankan argumentasinya, harusnya dia memberikan saya kesempatan ya, kesempatan untuk naik. Tapi ternyata tidak diberi kesempatan ya. Saya di backstage dan gak dinaik-naikkan. Oke para Ikhwan Fillah, mari kita simak ya rekaman saya waktu saya di channelnya Sekot Orang Indonesia. Nah para Ikhwan Fillah bisa lihat ya, saya di situ menunggu ya, lumayan lama, hampir 10 menit saya menunggu. Dan saya terus menunggu, siapa tahu saya dinaikkan, karena di situ saya melihat judulnya sangat tendensius sekali. Jadi judulnya apa yang dilakukan oleh Joshua Tewu atau JT ini terinspirasi dari ajaran Muhammad ya. Makanya saya mencoba untuk masuk, untuk meluruskan ya, memberikan sebuah bantahan counter. Apa sih yang dimaksudkan itu, dan saya minta klarifikasi. Hak saya sebagai muslim sebenarnya ketika masuk ke dalam channel Kristen yang membawa topik, membawa nama Muhammad SAW sebagai nabi orang Islam, harusnya kalau dia dewasa dalam berdiskusi ya, atau dewasa ketika mempunyai channel, membuat sebuah konten sebagai konten kreator, seperti yang saya selalu bilang, konten kreator mempunyai tanggung jawab moral ya, mempunyai tanggung jawab moral. Ketika membuat konten, dia harus siap-siap membuat sebuah argumentasi, landasan pondasi dalam berargumentasi, data-datanya itu harus sudah siap dia. Jadi tidak hanya melempar sebuah narasi-narasi yang asumsi atau narasi-narasi yang mereka mencoba framing tetapi tidak ada counter dari pihak yang dibicarakan. Itu yang saya sayangkan, kebiasaan dari channel-channel Kristen ini. Dan ini bukan hanya ada di channelnya Sekot Orang Indonesia, tetapi ini juga terus dilakukan di channel-channel Kristen yang lain. Saya ketika coba masuk ke channelnya Emen, saya selalu di waiting room kadang-kadang ya, nggak pernah masuk ya, nggak pernah dimasukin. Sekarang juga di channelnya si Sopiatul, bahkan jangankan dimasukin ya untuk bicara, baru di waiting room aja sudah di-kick kalau tahu nama saya juga nggak tahu kenapa. Harusnya kan mereka dewasa ketika mereka siap dengan konten yang mereka bawakan, topik yang mereka bawakan, harus siap untuk diadu. Seberapa kuat mereka mempertahankan argumentasinya, seberapa kuat mereka mempertahankan legitimasi dalam data-data yang terverifikasi dalam topik tersebut. Seperti yang dibawa sama si Sekot Orang Indonesia ini, harusnya dia memberi kesempatan saya untuk membuat sebuah counter atas judul yang dia pilih, bahwa yang dilakukan oleh Joshua Tewu ini ya, Joshua Tewu ini adalah dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan sama si Sarah ya, PS Sarah ini. Saya sebenarnya males ya untuk masuk ke ranah yang bersifat personal attack. Saya paling males gitu loh.
Tetapi di sana karena di judul itu ada judul Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban saya ya, kewajiban saya untuk mengkanter, kewajiban saya untuk membuat sebuah counter atas framing mereka, narasi-narasi mereka. Makanya saya masuk sebenarnya untuk menjelaskan dan mengkanter, tetapi saya tidak diberi kesempatan oleh si Scott ini. Ini yang membuat saya kenapa gitu loh, kekristenan ini kenapa takut untuk berdiskusi dengan baik. Saya di situ tidak memaki-maki ya, di chat, nanti bisa dilihat di chatnya ya. Saya nulis chat, saya nulis baik-baik. Selamat malam Pak Scott, tolong dong naikkan saya ya. Saya sopan ingin menunjukkan bahwa ayo kita berdiskusi dengan baik. Maksudnya apa sih membuat judul yang framing seperti itu, membuat judul yang narasi liar seperti itu? Apa maksudnya gitu loh? Dan saya sudah kalaupun dikaitkan bahwa tindakan yang dilakukan Joshua Tewu ini dikaitkan dengan Islam, saya akan bawa ke dalam kitab-kitab mereka sendiri. Bagaimana di Yeskiel 23 ayat saya lupa ya, ayat 2 kayaknya, Yeskiel ayat 2 bahkan sampai ayat 12 bisa dibaca, bagaimana ketika di situ dikatakan ayat-ayat porno di Bible mereka. Ini yang mau saya bawakan sebenarnya, mengkanter. Tetapi ya seperti Iwan Villa saksikan ya, saya tidak dikasih kesempatan naik. Saya sudah ngetik di chat, saya tidak dikasih kesempatan naik sama sekali sama si Scott orang Indonesia. Bahkan mereka sedang berbicara tentang politik, tentang Anies ya, tentang Gilbert Lumondong. Sengaja saya matikan suaranya para Iwan Villa karena takutnya nanti kena strike ya dari channelnya Scott orang Indonesia. Tapi silakan nanti tonton aja di channelnya Scott orang Indonesia, tonton sebentar aja. Saya di sana menunggu sebenarnya, menunggu dengan sabar, dengan terus saya berharap saya dimasukkan untuk membuat sebuah diskusi yang santun, diskusi yang akademis. Apa sih maksud dengan penggunaan judul yang membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW dengan tingkah pendetanya yang memalukan itu? Itu yang saya ini. Bahkan saya sindir, ayolah grow up, dewasalah dalam sebagai konten kreator. Kita punya tanggung jawab moral. Saya tulis di situ. Ya, di chat itu saya tulis seperti itu. Supaya apa? Supaya dia ini paham sebagai seorang konten kreator bukan hanya viewer lah ya, bukan hanya berpatokan pada viewer saya bukan, tetapi bagaimana kita sebagai konten kreator mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada netizen kita, kepada publik, topik yang kita angkat ini bahwa ini bukan narasi kosong atau bukan asumsi, tetapi ada landasannya. Landasannya ada counter attack dari pihak yang lain gitu ya, ada pembanding, saling mempertahankan argumentasi. Ranah diskusi kan ranah yang argumentasi bersifat subjektif, tapi bagaimana kekuatan dia untuk mempertahankan argumentasi dia berdasarkan data-data. Nah, di sini saya mencoba untuk sopan ya. Silakan dibaca ya para Iwan Villa di chat situ. Saya mencoba sopan. Selamat malam Pak gitu kan, sama si Scott. Naikkan saya dong Pak Scott gitu kan. Naikkan saya dong Pak Scott gitu. Saya mencoba untuk supaya dia menaikkan saya di StreamYard dia, tetapi tidak pernah di ini ya. Itu saya lagi ngetik dan itu ini bisa dibaca. Saya sedang mencoba Scott supaya menaikkan saya, tetapi ternyata dia tidak berani untuk menaikkan saya ya, dan katanya ini saya tidak mau diskusi malam ini Farhan gitu kan, besok aja gitu katanya. Dan saya sampaikan kepada dia, judul Anda membawa-bawa Nabi Muhammad SAW, dan ini saya berhak untuk memberikan sebuah counter gitu, tetapi tetap tidak dinaikkan ya, tidak dinaikkan. Di situ dia cuman balas ya, nanti dia akan balas bilang bahwa jangan hari ini deh gitu, jangan hari ini. Dan dia selalu seperti itu. Kalau ingat video saya ketika dia memfitnah tentang cerita Nabi Muhammad SAW yang dia katakan mampus diracun dengan bahasa yang kasar sekali waktu itu di channelnya Rudy Yohanes ya, bisa dilihat di konten saya, di video konten saya yang ada di channel saya. Apa yang terjadi? Dia tidak berani hadir. Dia udah janji mau debat, saya tungguin dan dia tidak hadir. Ini yang saya selalu sayangkan ya dari debater-debater konten ini. Kenapa kalian itu beraninya
fitnah, ya subhat, hujah. Tetapi ketika ditantang berdiskusi baik-baik secara adil, secara fair, berdasarkan data-data dan dalil-dalil, kalian tidak mau untuk melayani diskusi secara akademis itu gitu loh. Nah, Iwan Villa bisa saksikan ya, bisa saksikan di layar ketika dia membalas dan dia bilang jangan hari ini deh gitu ya, jangan hari ini, besok-besok saja ya. Saya coba untuk WA lagi chat lagi di situ ya, di situ akan saya chat lagi nanti dan saya katakan kenapa gitu loh, saya mau diskusi karena judul Anda membawa-bawa Nabi Muhammad SAW dan ini framing. Itu saya katakan kepada Scott, tapi dia diam saja. Dia cuma membalas itu pernyataan sendiri dari Joshua Tewu. Pernyataan pribadi atau personal itu kan bersifat subjektif ya. Saya jawab seperti itu. Pernyataan Joshua Tewu itu bersifat subjektif dan dia masih Kristen, ingat ya, dia masih Kristen. Bagaimana mungkin pernyataan Joshua Tewu yang masih Kristen yang bersifat subjektif dijadikan landasan bahwa apa yang dilakukan oleh Joshua Tewu adalah dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang mau saya counter dengan saya nggak usah nyebrang pagar gitu loh, nggak usah nyebrang pagar dengan mengatakan bahwa itu adalah ajaran dari Islam Nabi Muhammad SAW. Di kitab kamu saja di Yeskiel ya, di Yeskiel 23 ayat 1 sampai 9 atau bahkan sampai 13 mungkin ya, semua Yeskiel 23 itu silakan dibaca gitu loh, silakan dibaca. Ini ada juga kok di dalam Kidung Agung ya, banyak di dalam Kidung Agung bagaimana kitab-kitab porno di dalam kitab mereka. Bahkan seorang ayah berzina dengan anaknya, buah dada, buah pelir, semua ada di kitab kalian. Kenapa pernyataan yang bersifat subjektif itu kamu jadikan landasan dengan membuat judul seperti itu? Tapi dia nggak balas dan tiba-tiba nanti saya tiba-tiba dikeluarkan dari waiting room ya, dari ruang tunggu di Backstick itu ya, di Backstick di StreamYard di Backstick itu tiba-tiba saya dikeluarkan. Bahkan di ruang tunggu aja saya dikeluarkan. Nah, ini yang saya sayangkan dari channel-channel Kristen. Mana tanggung jawab moral Anda ya? Tanggung jawab moral Anda dalam membuat sebuah konten dan mempertanggungjawabkan kepada netizen Anda. Saya sudah bilang, konten-konten saya semuanya saya kasih disclaimer. Setiap yang saya buat konten, saya mempunyai kewajiban untuk lawan argumentasi saya. Ayo kita berdiskusi. Setiap konten yang saya buat, saya sudah melalui sebuah pengkajian ya, penelitian bagaimana data-data saya menyiapkan, membuat komparasi data dari berbagai sumber, saya kumpulkan data-datanya. Tetapi ini yang dilakukan oleh konten kreator dari Kristen ini cuman begitu saja. Kelakuannya cuman begitu dan begitu terus. Ini kan mempermalukan. Tetapi saya nggak apa-apa para Iwan Villa. Saya merasa bahwa saya sudah berusaha dan ini semakin menunjukkan bagaimana kemampuan dan kapasitas dari debater-debater Kristen dan orang-orang Kristen ini. Mereka ragu dengan kemampuan mereka sendiri karena mereka tahu sebenarnya, mereka sadar apa yang mereka lakukan tidak ada landasan dalil secara kuat. Ya, tidak punya landasan dalil secara kuat sehingga mereka selalu menolak untuk berdiskusi secara fair. Ada timer, ada moderator, angkat topik yang kalian yang disukai atau memang mau dipilih. Ayo kita diskusikan berdasarkan dalil-dalil dari kitab suci masing-masing dan berbagai literatur eksternal. Ya, diskusi adalah mempertahankan argumentasi masing-masing. Bagaimana pondasi argumentasi ini dibangun, konstruk berpikir kita yang diuji. Itu adalah ranah dalam berdiskusi, bukan malah cuman membuat konten, tapi ketika diajak diskusi, ditantang diskusi, mereka tidak berani. Tapi mereka melakukan fitnah, membawa-bawa agama lain, menghujat agama lain, mengeluarkan subhat dari tentang ajaran agama lain. Tetapi ketika subhat dan fitnah itu mau dikanter, diajak diskusi baik-baik, mereka tidak pernah mau. Ya, bagaimana di Sopiatul? Baru saya masuk ke waiting room, baru masuk gitu ada nama saya, langsung di-kick. Di emen. Ya, di emen, tidak pernah dimasukkan setelah kejadian kemarin. Ya, kejadian kemarin, yaitu kejadian ketika habis berdebat dengan saya. Tidak pernah sekarang berani memasukkan saya. Saya lebih salut dengan Rudy Yohanes. Ya, ketika saya datang, bahkan dia meninggalkan dulu Kristen-Kristen yang lagi di waiting room. Saya duluan yang diangkat, memberi kesempatan. Ya, walaupun cara berpikirnya tetap seperti itu Rudy Yohanes, tapi dia masih ada sikap gentlenya dengan memberi kesempatan dari pihak Muslim untuk melakukan counter.
Ini harusnya yang dilakukan. Seperti yang saya lakukan, saya setiap membuat konten seperti yang saya bilang, silakan counter konten saya, argumen saya. Kita berdiskusi di ranah akademis, mempertahankan argumentasi masing-masing. Konstruk berpikir kita diuji, pondasi dalil kita diuji. Dari mana landasan dalil-dalil kita, argumentasi kita. Harusnya seperti itu. Dalam dunia lintas agama, nah ini para Iwan Villa saya dikeluarkan. Saya tiba-tiba dikeluarkan sama dia di ruang tunggu. Mungkin saya di situ saya mau padahal ngetik, ayolah dewasa sedikit, tapi ternyata dia tidak mau untuk tetap menaikkan saya, dan saya akhirnya di-kick ya. Bahkan saya sedikit pun satu kata pun tidak ada, kata-kata kasar saya di chat itu ya. Oke para Iwan Villa, itu saja saya memberitahu ini supaya menjadi pengetahuan buat para oten. Inilah kelakuan debater-debater kalian. Inilah kelakuan wakil-wakil kalian yang berdebat di dunia lintas agama. Sifat kepengecutan dan cuman berani mulut besar doang di channel mereka masing-masing, dan mereka tidak berani untuk berdiskusi. Bahkan topik yang mereka pilih sendiri di channel mereka sendiri pun tidak berani menaikkan. Ini sudah sering saya alami di channelnya Kanuru, di channelnya Bom Bom, di channelnya Emen, di channelnya Sopiatul. Saya selalu menunggu dan tidak pernah diterima. Asal saya pakai nama saya sendiri, saya tidak pernah diterima. Masa saya harus pakai nama palsu? Itu bukan kelakuan saya, itu bukan karakter muslim. Saya nggak perlu pakai nama palsu. Saya menunjukkan ini Farhan mau diskusi, tetapi tidak pernah diterima oleh channel-channel mereka. Saya nggak tahu kenapa. Ya, harusnya mereka malah senang. Ayo ada counter dari pihak yang kita bicarakan. Kita uji kemampuan argumentasi kita. Kita uji intelektualitas kita. Kita uji argumentasi dalil-dalil kita. Mana yang lebih kuat? Harusnya kan seperti itu. Saya senang sekali ketika saya bikin konten atau bikin Zoom, buka Zoom, mereka masuk. Saya suka sekali ada pengujian. Ya, pengujian dari intelektualitas kita, mempertahankan kaidah argumentasi kita, dalil-dalilnya seperti apa, ya. Para Iwan Villa, cuman itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih masih setia di channel Evakan Farluk Channel. Tetap semangat, tetap berukhuwah Islamiyah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang nyaman atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan. Saya mohon maaf ya. Kemampuan saya terbatas dalam hal untuk berorasi ya. Saya mohon maaf. Itu semua karena kekurangan ilmu saya. Saya mohon maaf sekali jika ada kebenaran, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para Iwan Villa, saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.